Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safihi wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tu'ibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum, wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma khuliqal khalqu bis samai wala fil ardi illa arafu anni Rasulullah. Sadaqallah wa sadaqar rasuluh wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa masyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat di malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah pilih kita dari sekian banyak hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk berkumpul, mengenang, memperingati, mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk berinfak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kemudahan untuk kita meluangkan waktu dan tenaga kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Seseorang yang kita peringati di malam hari ini dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kelahiran beliau, Nabi Adam alaihissalam mendapatkan pengampunan dari Allah berkat beliau. Sebelum diciptakan di muka bumi ini, Nabi Adam alaihissalam yang melakukan kesalahan, yang menangis selama 200 tahun untuk memohon pengampunan dari Allah, hingga Nabi Allah Adam alaihissalam bertawasul dengan seorang yang kita peringati hari kelahirannya di malam hari ini. Seraya Nabi Adam alaihissalam menyatakan, Allahumma bihaqqi Muhammadin antaghfira dzunubi. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, ampunilah dosa-dosaku. Nabi Muhammad SAW belum diciptakan Allah sosoknya di muka bumi ini. Nabi Adam bertawasul kepada Allah dengan nama Nabi Muhammad SAW. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya Adam, kaifa arabta Muhammadan falam akhluqhu. Wahai Adam, bagaimana engkau tahu Muhammad sedangkan belum aku ciptakan? Nabi Adam alaihissalam menyatakan, ya Allah, sesungguhnya aku melihat di setiap sudut di surga tertera namamu, dan di samping namamu adalah namanya Nabi Muhammad SAW.
Itu di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, kalau seandainya engkau memohonkan pengampunan seluruh makhluk yang di langit maupun di bumi, aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah sosok yang kita peringati di malam hari ini. Maka sudah jelas pada malam hari ini Allah mengampuni dosa-dosa kita berkat Nabi Muhammad SAW. Apapun yang kita lakukan di malam hari ini untuk Nabi, maka Nabi akan membalas apa yang kita lakukan. Orang yang kita peringati di malam hari ini, hari kelahirannya, seseorang yang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memanggil dengan sebutan namanya. Kalau nabi-nabi lain Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dengan namanya. Ya Adam, ya Musa, ya Ibrahim, ya Isa. Tapi Nabi Muhammad SAW Allah panggil dengan sebutan yang mulia. Ketika di dalam ayat-ayat panggilan Allah kepada Nabi, ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan basyira wa nadhira. Ya ayuhar Rasul. Panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan sebutan wahai Nabi, wahai Rasul. Lihat bagaimana panggilan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bukan sembarangan ini Nabi. Sosok yang kita muliakan di malam hari ini, yang mana diberikan Allah Subhanahu wa taala pemberian sebelum meminta kepada Allah. Nabi Allah Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Nabi SAW tidak meminta, sudah diberikan Allah. Alam nasyrah laka sadrak. Kata Allah Subhanahu, bukankah aku telah lapangkan dadamu? Lihat bagaimana orang yang kita muliakan di malam hari ini begitu besar, begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kita muliakan di malam hari ini, ketika lahir Allah Subhanahu wa taala muliakan tidak sama dengan bayi-bayi yang lain. Lahirnya sosok Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pasukan Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu Nabi SAW di dalam kandungan ibunya, 50 hari dari kejadian itu lahir Nabi Muhammad SAW. Di hari kelahirannya pintu-pintu langit ditutup. Api yang ribuan tahun yang disembah oleh orang Majusi padam ketika kelahiran Nabi SAW. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ini sosok yang kita ingat dan kita senantiasa dari tadi bersalawat kepadanya. Bayi yang lahir pada saat itu tidak sama dengan bayi-bayi yang lain. Bayi yang paling indah, bayi yang paling luar biasa kalau orang memandangnya, Halimatus Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anha, ibu susunya Nabi Muhammad SAW. Pada saat beliau dari Bani Sa'ad, orang yang paling miskin, yang pada saat itu beliau kekurangan makanan, anaknya saja pada saat itu menangis setiap malamnya karena air susu yang tidak keluar dari badannya, karena dia kurang makan. Tapi dia berusaha tetap datang ke kota Mekah. Keledai yang dia tunggangi sangat lemah hingga dia terlambat. Orang lain sudah mendapatkan bayi-bayi dan dia pada saat itu baru nyampe ke kota Mekah. Tapi keterlambatan yang membawa barokah. Karena orang-orang yang telah datang dari Bani Sa'ad, pada saat itu mereka sudah mendapatkan bayi-bayinya. Karena mereka tidak melihat Nabi. Karena ketika ditanya, Nabi ternyata anak yatim. Mereka tidak menginginkan seorang anak yatim, karena mereka menginginkan upah dari ayahnya. Ketika mendengar anak yatim, mereka semua menolak. Tapi mereka belum melihat Nabi.
Mereka belum tahu siapa Nabi Muhammad SAW yang memiliki kemuliaan dunia dan akhirat. Maka keterlambatan Sayyidah Halimatus Sa'diyah pada saat itu ketika dia mencari, ternyata tidak ada lain kecuali bayi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika beliau melihat sosok Nabi Muhammad SAW, bayi yang sangat luar biasa indahnya, ketika dia melihat langsung beliau gendong Nabi Muhammad SAW, tidak mau dilepas. Pertama kali beliau ketemu, memandang Nabi SAW berbaring di atas kasur berwarna hijau. Ketika Halimatus Sa'diyah memandangnya, Nabi SAW tersenyum. Bayi yang sangat indah tersenyum kepadanya. Kalau mungkin kita saat ini kita bayangkan, atau kita lihat di HP-nya kita, begitu banyak bayi-bayi yang indah. Nabi SAW bayi yang terindah yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang ketika memandangnya tidak senang, tidak mencintai Nabi. Makanya Halimatus Sa'diyah ketika pada saat itu langsung digendong Nabi SAW. Subhanallah, yang beliau pada saat itu lemah badannya karena lapar, kurang makan, air susunya tidak keluar. Ketika menggendong Nabi, secara otomatis badannya langsung segar. Yang tadi air susu tidak keluar langsung terasa banyak, langsung menyusui bisa Nabi SAW. Bahkan semenjak itu anaknya tidak pernah kelaparan lagi. Pada saat itu beliau tidak mau melepaskan. Beliau tidak peduli lagi pada saat itu mau dikasih upah atau tidak. Ini bayi dia langsung cinta. Kemudian dia minta izin untuk dibawa bayinya tersebut ke Bani Sa'ad untuk beliau susui, beliau pelihara Nabi Muhammad SAW. Ketika naik di atas keledainya, tunggangannya yang tadinya lemah, keledai kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Karena seluruh hewan makhluk kenal dengan Nabi SAW. Yang pada saat lemah tersebut, ketika Nabi naik di atasnya, itu keledai langsung segar luar biasa, semangat. Langsung beliau berjalan, itu luar biasa cepatnya keledai ini berjalan. Dan di tengah jalan mendengar ucapan dari batu-batu dan pohon-pohonan yang memanggil Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Pada saat itu Halimatus Sa'diyah tidak mengetahui apa yang suara apa, dari mana, dan siapa yang dipanggil. Tapi dia mendengar tersebut. Dan rombongannya pada saat itu, yang mereka sudah dahulu berjalan, ternyata disusul. Bahkan orang-orang menyatakan, apakah engkau mendapatkan kendaraan yang baru? Beliau hanya menyatakan, ini keberkatan bayi yang ada di dalam gendongan aku. Lihat bagaimana Nabi SAW masih bayi sudah memberi. Dikatakan ulama, yang pada hakikatnya bukan Halimatus Sa'diyah yang menyusui Nabi, akan tapi Nabi yang memberikan air susu tersebut kepada Halimatus Sa'diyah dan anak-anaknya. Bahkan mendatangkan keberkatan di Bani Sa'ad. Semenjak adanya Nabi SAW, bukan keluarga Halimatus Sa'diyah yang mendapatkan keberkatan. Satu daerah tersebut mendapatkan keberkatan. Pada saat kekeringan yang luar biasa di situ, kambing-kambing Halimatus Sa'diyah selalu mendapatkan rumput. Hingga orang-orang di Bani Sa'ad menyatakan kepada anak-anaknya atau yang mengembala kambingnya, ikutilah kambing-kambing Halimatus Sa'diyah, sesungguhnya selalu mendapatkan makanan. Itu berkatnya Nabi Muhammad SAW. Dan orang di Bani Sa'ad pada saat itu kalau sakit, mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang masih kecil, bahkan masih bayi, ketika pada saat mereka datang memegang tangan Nabi, ditempel ke di tempat sakit langsung sembuh. Makanya di dalam kitab Sumtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, di antara mukjizat Nabi SAW dikatakan taksirul qalil wa bur'ul alil, memperbanyak yang sedikit dan menyembuhkan yang sakit. Maka tidak wajar kalau seandainya air atau yang apa yang ada di sini akan menjadi barokah, karena Nabi Muhammad SAW.
Masih bayi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keberkatan. Sesuatu yang sedikit jadi banyak. Bahkan begitu banyak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedikit menjadi banyak. Pernah ketika pada saat peperangan Khandaq, masa itu masa paceklik, luar biasa. Pada saat itu juga musim dingin yang luar biasa, puncaknya musim dingin di perang Khandaq tersebut. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja sama menggali parit yang besar. Dalam keadaan mereka lapar, haus, air pada saat itu kekeringan. Hingga sahabat diantaranya mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak memiliki air untuk minum, apalagi untuk berwudu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kumpulkan air-air kalian yang ada, letakkan dalam satu wadah. Itu dikatakan guru kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Wadah yang dibawa oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cukup untuk menampakkan di wadah tersebut, wadah yang sangat kecil. Hingga sahabat Nabi yang ada air sedikit dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ke dalam wadah tersebut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, air yang dari wadah tersebut keluar sampai banyak. Kemudian Nabi menyatakan, ambillah wadah-wadah kalian, ambillah dari air ini, minumlah dan berwudu. Seluruh sahabat mengambil wadah-wadahnya, mengisi wadah-wadahnya, mereka penuh air yang keluar dari jari-jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan ulama, ini air yang paling afdal di muka bumi, bahkan sampai akhirat. Air yang paling afdal adalah air yang keluar dari jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinikmati oleh para sahabat Nabi. Keunggulan, kemuliaan sahabat Nabi, mereka meminum dari air yang keluar dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan yang kedua, air yang mulia adalah air Zam-Zam dan air telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di sini sudah meminum air Zam-Zam, air yang mulia, dan kelak insyaallah kita di hari kiamat kita minum dari telaganya Nabi. Kalau kita meminum dari telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan haus selama-lamanya. Berarti kita termasuk ahli surga. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menyebabkan kita untuk meminum dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga di dalam peperangan Khandaq tersebut, Ummu Sulaim ketika pada saat menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam lapar, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengganjal perut beliau dengan batu. Kita mungkin menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa mungkin kita tidak mampu, akan tetapi kita tidak pernah merasakan lapar sampai kita mengganjal perut kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang. Nabi mampu untuk meminta makanan dari sorga, sebagaimana Nabi Allah Isa alaihissalam berdoa minta diturunkan hidangan dari langit. Nabi mampu. Bahkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mampu untuk demikian. Begitu banyak karomah. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu menurunkan hidangan dari langit. Nabi lebih mampu lagi, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mendidik kita. Tidak mau Nabi sallallahu alaihi wasallam umatnya lebih susah daripada beliau. Biar beliau yang merasakan lapar, beliau merasakan kesusahan, yang penting umatnya senang. Kita tidak pernah merasakan lapar sampai mengganjal perut kita dengan batu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sampai lapar mengganjal perut beliau dengan batu. Ummu Sulaim sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pada saat itu punya makanan yang sedikit, ada daging yang sedikit, yang kira-kira pada saat itu cukup untuk 10 orang. Kemudian dia menyatakan kepada anak, panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajak makan di rumah kita, dan katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memanggil untuk cukup 10 orang. Alhamdulillah kita di sini banyak. Alhamdulillah insyaallah kita semua memiliki makanan, dapat barokah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu lapar luar biasa. Kemudian datang sahabat Nabi untuk memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibisikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Ummu Sulaim memanggilmu untuk makan di rumahnya, dan makanan cukup untuk 10 orang.
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibisiki dengan demikian, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai para sahabatku, alhamdulillah hari ini kita dapat undangan makan di rumah Ummu Sulaim. Diumumkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Seluruh sahabat diumumkan Nabi. Hingga pada saat itu Anas bin Malik bersegera pulang, kemudian mengabarkan bahwa Nabi SAW mengumumkan panggilan makan untuk seluruh sahabat. Bingung, makanan yang cukup hanya 10 orang, Nabi memanggil seluruh sahabatnya. Hingga akhirnya pada saat itu Ummu Sulaim menyatakan, apakah engkau sudah kabarkan bahwa makanan kita cukup untuk 10 orang? Maka dikabarkan bahwa aku sudah kabarkan bahwa makanannya cukup untuk 10 orang. Maka Ummu Sulaim tenang. Berarti itu urusan Nabi. Kalau Nabi sudah tahu untuk 10 orang dan Nabi mengumumkan, pasti ini ada keistimewaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, siapkan 10 orang yang memasak. Maka pada saat itu ibu-ibu yang memasak 10 orang disiapkan. Sama seperti mungkin di malam hari ini, ibu-ibu semangat untuk masak, menjamu tamunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di zaman dahulu pada saat itu ibu-ibu senang. Oh, jadi tukang masak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 orang, siap mereka. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biar bahannya aku yang akan mengelolanya. Letakkan daging dan gandum pada satu, biar aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dipegang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi barokah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memegang itu gandum dan daging. Dikelola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada tukang masak untuk memasak makanan tersebut 10 orang. Ketika masak pada saat itu, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan yang masuk 10 orang. Maka masuk ke rumah itu 10 orang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan makan tadi 10 sampai selesai. Yang tadi makanan cukup untuk 10 orang, ternyata cukup untuk seluruh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dikatakan dalam Sahihul Maulid, wa taktsirul qalil, memperbanyak yang sedikit. Maka kita pada saat ini mungkin kita memiliki sedikit tapi akan barokah karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam hari ini kita memperingati sosok dikenal oleh seluruh hewan, seluruh makhluk di langit maupun di bumi kenal dengan Nabi. Kita mungkin pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pada saat di pinggiran kota Madinah, Nabi berjalan, kemudian ada yang memanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencari sumber itu, ternyata dari seekor kijang memanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa Arab. Lihat bagaimana hewan-hewan, baik itu kijang pernah berbicara bahasa Arab dengan Nabi, biawak pernah bersahadat berbicara bahasa Arab dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, onta mengadu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa Arabnya. Makanya kita kalau tidak mampu untuk berbahasa Arab, cukup kita cintai bahasa Arab. Jangan kita bangga bisa berbahasa semut atau bahasa yang lainnya. Bangga dengan bahasa Arab. Hewan sekalipun bangga, senang dengan bahasa Arab. Memanggil Nabi dengan bahasa Arab, ya Rasulullah. Kemudian Nabi Sallallahu mendatangi kijang tersebut. Salah satu mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bisa melihat di belakang seperti melihat di depan. Maka dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari wa Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, atimur ruku was sujud, walladzi nafsi biyadi inilah arakum min wara'i dhuhri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, sempurnakan ruku dan sujud kalian ketika sholat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya aku melihat kalian dari balik punggungku. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dipanggil tidak menoleh karena tahu sudah di belakangnya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendekat itu kijang, ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa? Ternyata dia masuk di dalam perangkap sahabat Nabi.
Di sebelahnya sahabat yang merangkap tersebut lagi tidur. Kemudian Kijang tersebut menyatakan, ya Rasulullah, lepaskan dulu aku ya Rasulullah. Tolong lepaskan aku ya Rasulullah. Sesungguhnya aku memiliki anak. Sekarang dia menunggu untuk aku susui, aku beri makan. Tolong lepaskan aku. Dan aku berjanji, setelah aku memberi makan untuk anakku, aku akan kembali lagi ke sini ya Rasulullah. Seekor kijang begitu sayang dengan anaknya, yang dipikirkan anaknya. Apalagi kita manusia, kita sayang dengan anak kita yang tadi ditasmiahkan, kita doakan anak-anak kita, kita beri nama yang bagus, kita berharap anak tersebut akan bermanfaat dunia dan akhirat. Karena itu sayang kepada anak-anak kita. Tapi banyak kadang-kadang di zaman sekarang ini, orang salah di dalam memberikan kasih sayang kepada anak. Pada saat waktu subuh, mesti anaknya dibangunkan untuk sholat subuh, tapi tidak dibangunkan. Dikatakan sayang anaknya, biarkan anaknya tidur. Ini bukan sayang kepada anak. Yang sayang kepada anak, perintahkan sholat, ajarkan sholat. Nabi SAW kan sudah menyatakan, muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'ah. Perintahkan anak-anak kalian sholat ketika umur 7 tahun. Adakah di antara kita memerintahkan anak-anak kita sholat, mengajarkan kepada anak-anak kita? Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyatakan, nahnu nu'allimu auladana as-sholah mundu sanatain. Kami mengajari anak-anak kami sholat ketika mereka umur 2 tahun. Sudah mulai diajari sholat. Kita berapa tahun anak kita kenal dengan sholat, paham dengan sholat? Kalau kita tidak mendidik anak-anak kita untuk sholat, membaca Al-Quran, maka kita tidak sayang dengan anak kita. Apalagi kita sekarang ini seolah-olah sayang dengan anak kita, kita cukupi segalanya. HP kita berikan kepada anak-anak kita yang mestinya belum pantas mereka itu memegang HP. Mereka sholat tidak bisa, membaca Al-Quran tidak. Boleh kita mengenalkan kepada anak-anak kita teknologi, tapi kalau sudah keimanannya kuat, akidahnya kuat, berapa banyak anak yang terjerumus? Itu sebab orang tuanya, karena orang tuanya salah di dalam memberikan kasih sayang. Lihat ini hewan kijang sayang dengan anaknya. Dia pikirkan anaknya. Dia minta tolong kepada Nabi Muhammad SAW, karena dia tahu Nabi SAW pasti akan menolongnya. Dia tahu kasih sayang Nabi SAW sumber rahmatnya Allah, sumber kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia juga tahu Nabi tidak akan menzolimi siapapun. Nabi tidak akan melepaskannya karena menzolimi. Ini sahabat susah payah merangkapnya, sudah dapat mau dilepaskan Nabi, tapi dia berjanji akan kembali lagi. Kemudian dilepaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika dilepaskan Nabi SAW, dia berjalan cepat. Kemudian tidak lama beliau datang lagi. Ini kijang datang lagi kepada Nabi SAW. Ketika pada saat datang, masuk lagi ke dalam kandang perangkap tersebut. Sahabat yang tidur tadi bangun. Ketika bangun, dia menyaksikan Nabi SAW. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan engkau ada di sini? Maka Nabi menceritakan, tadi aku melepaskan kijang yang engkau perangkap karena dia mau memberikan makan kepada anaknya, dan dia berjanji akan kembali. Dan dia berjanji, dan dia sudah tepati janjinya. Hingga pada saat itu sahabat menyatakan, ya Rasulullah, kalau begitu ini kijang aku hadiahkan kepadamu. Maka kasih sayang Nabi SAW nampak. Kalau begitu kata Nabi SAW, aku lepaskan kijang ini, biar dia ngurus anak-anaknya. Dilepaskan Nabi dan dia mengucapkan syahadat sambil berlari, sambil berjalan. Ini kijang nyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Dia sambil berjalan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian hilang di balik bukit. Lihat bagaimana ini kijang kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal oleh kijang. Makanya Imam Haddad di dalam satu qasidahnya bersalawat dengan menggunakan kalimat ini, man kallamadul ghazala Muhammadin hadiddal. Orang yang diajak bicara oleh kijang dialah Nabi Muhammad
sebagai petunjuk bagi kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, di malam hari ini kita memperingati sosok seseorang yang hanya beliaulah yang nanti di hari kiamat akan memberikan pertolongan kepada kita. Pada saat yang mana para nabi dan rasul mereka menyatakan nafsi, nafsi. Pada saat nabi dan rasul takut kepada Allah, tidak mampu berbicara kepada Allah, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pada saat itu orang berbondong-bondong menuju Nabi Adam alaihissalam, pada saat itu menyatakan, wahai Nabi Adam, wahai ayah kami, tolonglah kami. Nabi Adam menyatakan, nafsi, nafsi, aku punya kesalahan kepada Allah. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh, karena sesungguhnya dia juga ayah kalian. Maka berbondong-bondong orang kepada Nabi Allah Nuh, wahai Nabi Allah Nuh, wahai ayah kami, tolonglah kami, mintakan pertolongan kepada Allah. Nabi Nuh juga menyatakan, nafsi, nafsi, aku ada kesalahan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pergilah kalian kepada Nabi Allah Ibrahim. Dari nabi ke nabi, dari nabi ke nabi orang datang, karena pada saat itu sudah kesusahan yang luar biasa. Pada saat itu panasnya luar biasa. Menunggu mereka sudah lama. Pada saat itu 50.000 tahun di padang mahsyar. Dahsyatnya luar biasa. Pada saat itu panas, kesusahan yang luar biasa. Berdiri ada yang tenggelam dengan tangisan dan keringatnya sebatas mata kakinya, ada yang sebatas lututnya, ada sebatas bahunya, bahkan ada yang tenggelam. Pada saat itu dengan keringat dan air matanya menangis selama 50.000 tahun. Datang kepada seluruh nabi dan rasul, mereka hanya menyatakan nafsi, nafsi. Hingga ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu masyarakat hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ada orang yang tidak datang kepada Nabi Adam, ada orang yang tidak datang kepada Nabi Nuh, tidak datang kepada nabi-nabi yang lain. Dia tahu yang bisa menyelamatkan adalah Nabi Muhammad SAW. Hadratul Rasul yang bisa menyelamatkan Nabi Muhammad SAW, menyelamatkan umatnya. Hingga pada saat itu Nabi SAW melihat orang datang kepadanya minta pertolongan, Nabi SAW sujud. Nabi SAW sujud kepada Allah. Selama 40 tahun Nabi sujud. Saking dekatnya orang ada yang mendengar pujian Nabi kepada Allah. Orang yang dekat kepada Nabi SAW pada saat itu adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang selama di dunia membaca salawat kepada Nabi SAW. Banyak membaca salawat kepada Nabi. Orang yang dekat dengan Nabi SAW adalah orang yang berakhlak dengan Nabi, meniru sifat Nabi, meniru akhlak Nabi. Mereka lah orang yang dekat dengan Allah, mendapatkan naungan. Mereka tidak mendapatkan rasa panas sama sekali. Mereka tidak kehausan, mereka tidak kelaparan. Mereka senang dekat dengan Nabi SAW. Nabi sujud, di antara mereka mendengar ucapan sujudnya Nabi SAW memuji Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, irfa ra'sak sal tu'ta isfa tusyaffa. Kata Allah, angkat kepalamu, mintalah pertolongan, aku akan berikan pertolongan. Mintalah sesuatu akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil kita ma'syar hadirin wal hadirat. Ummati, ummati, umatku, umatku, ya Allah, selamatkan umatku. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu kita yang dipanggil Nabi. Kita pada saat ini mengadakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin setahun sekali. Yang tadi dikatakan oleh Al-Habib Muhsin, mestinya setiap saat di rumah-rumah kita ada sejarah Nabi kita bacakan, akhlak Nabi kita baca, zikir yang diajarkan Nabi kita baca. Adakah di antara kita pada saat ini, di hari ini, ketika kita keluar rumah kita membaca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, doa yang diajarkan Nabi. Bahkan Nabi memberikan faedah yang luar biasa. Kalau orang yang keluar rumah membaca doa tersebut, maka dikatakan kepadanya, engkau telah diberi petunjuk, engkau telah dicukupi, dan engkau telah dijaga.
maka syaitan akan lari daripadanya. Adakah zikir ini kita baca? Adakah di antara kita pada saat pulang ke rumah kita nanti kita mengucapkan salam, Assalamualaikum, ketika kita pulang? Bahkan kalau kita mungkin rumah kita kosong, kita ucapkan Assalamualaikum wa ala ibadillah solihin. Dan ini sunnah yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Anas bin Malik. Wahai Anas, kata Nabi SAW, apabila engkau pulang ke rumah, ucapkan salam kepada keluargamu, maka engkau akan mendapatkan keberkatan. Keluargamu juga akan mendapatkan keberkatan. Dan ini diamalkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Maka beliau mendapatkan luar biasa, keluarganya yang besar, banyak, anak cucunya ratusan, hartanya banyak, berkat mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kebersamaan dengan Nabi harus kita lakukan pada saat ini. Dan alhamdulillah kalian sudah mendapatkan keistimewaan sebenarnya, mendapatkan sambungan dengan Nabi. Di samping kita menjadi umatnya Nabi, di tempat ini ada majelis taklim, warisan Nabi SAW. Dan Abu Hurairah pernah ketika pada saat itu melihat orang-orang sudah jauh dari ilmu, sibuk ke pasarnya. Abu Hurairah datang ke pasar. Beliau kemudian meneriakkan dengan lantang, ya ahlas suq, wahai orang yang di pasar, inna mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksam bil masjid. Sesungguhnya warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang dibagikan di masjid. Orang mendengar warisan Nabi, mereka terpikir harta benda, mereka pikir dirham dan dinar. Mereka meninggalkan pasar, berbondong-bondong mereka menuju masjid. Ketika pada saat itu tidak mendapatkan orang membagikan harta, akhirnya mereka balik lagi datang kepada Abu Hurairah, engkau telah membohongi kami wahai Abu Hurairah. Tidak ada di masjid orang membagikan harta. Apa kata Abu Hurairah? Apakah kalian pikir Nabi SAW mewariskan harta? Apa yang kalau lihat di masjid? Itu orang yang berkumpul membicarakan tentang halal dan haram. Itu majlis taklim. Kata Nabi SAW dalam sabdanya, nahnul anbiya la nuwarisu dinar wala dirham walakinan warisul ilm. Sesungguhnya kami para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tapi mewariskan ilmu. Ilmu yang dibagikan itu adalah warisan Nabi SAW. Maka pada saat ini di tempat ini ada majlis taklim, hadiri, itulah warisan Nabi. Dari mana kita bisa mengenal Nabi? Dari mana kita bisa mengenal sholat? Yang Nabi SAW berwasiat menjelang wafat Nabi, as-sholah ummati as-sholah. Di sini diajarkan kitab-kitab yang barokah, Nasul Ibad, Imam bin Hajar Asqalani, Syarah Imam Nawawi Al-Bantani, sosok ulama Indonesia yang luar biasa. Banyak kitab-kitab yang beliau karang, diajarkan di tempat ini. Juga kitab Bidayatul Hidayah yang berisi tidak lain sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak mengambil, ya siapa lagi akan mengambil? Dari mana kita tahu ilmunya? Dan belajar ilmu kita tidak bisa dengan menggunakan hanya sekadar hati. Belajar ilmu itu di tempatnya, di majelis. Sebagaimana kalau orang sakit, pergi ke dokter, periksa. Tidak ada orang yang sakit hanya melihat di HP, melihat di Google, mencari obat, kemudian dia beli obat, kemudian dia makan. Ini akan celaka orang tersebut, akan overdosis, akan salah minum obat. Apalagi urusan agama, hadir di majlis-majlis taklim. Sini Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, beliau menyatakan al-isnad minad-din. Laula isnad la qala man syaa wa ma syaa. Sanad itu bagian daripada agama. Apa yang dinamakan sanad? Kalau ilmu itu dari siapa kita mengambilnya? Di sini alhamdulillah kalian diberikan Al-Habib Muhsin, sanadnya bersambung kepada Nabi SAW dari guru-guru beliau. Sayyidul Wali Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Guru beliau lagi di atas yang Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Terus bersambung ke atasnya, bersambung di antara sana kepada Said Ahmad Zaini Dahlan, yang merupakan guru-guru daripada guru-guru besar di Indonesia.
termasuk Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, adalah gurunya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, dan bersambung sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian juga memiliki guru, Ustaz Abdul Majid, membimbing kalian. Bersyukur kalau ada orang yang bisa menyambungkan kalian dengan guru-guru yang bersanad sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sangat pentingnya sanad dikatakan Sayyidina Abdullah bin Barok? Kalau tidak ada sanad, maka siapapun akan berkata dengan sekehendaknya, dan apapun yang dia katakan dengan sekehendaknya, karena dia tidak memiliki guru. Dan kita kalau ikut ini, maka kita akan menjadi sesat. Hati-hati di zaman sekarang. Kalau kita tidak memiliki guru, kita akan menjadi sesat. Atau membaca Al-Quran tanpa guru. Yang dikatakan ulama, man ja'alal kitab syekhun fasyaitanu syekhun. Para siapa yang menjadikan kitab sebagai gurunya, tidak ada guru, hanya membaca, maka sebenarnya syaitonlah yang gurunya, yang akan memberikan pemahaman-pemahaman yang sesat. Apalagi yang di media sosial yang sekarang ini, mungkin gurunya itu benar, tapi kadang-kadang sekarang ini dipotong dan lain sebagainya, menjadikan buat kita fitnah. Maka datang ke majlis taklim barokah luar biasa. Di samping kita mendapatkan curahan rahmat, setiap langkah kaki kita mendapatkan derajat di sisi Allah. Dan juga ketika pada saat kita hadir di majlis taklim, bukan hanya kita yang bermanfaat, mendapatkan manfaat, juga anak cucu kita mendapatkan manfaatnya. Berapa banyak orang-orang karena dia hadir di majlis taklim, dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kita tahu mungkin Sayyidina Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, ulama besar di zamannya, saudaranya Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Dua orang ini ayahnya bukan orang alim, ayahnya bukan ulama, tapi ayahnya adalah pencinta ulama, pencinta Nabi. Makanya namanya adalah Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. Satunya adalah Ahmad bin Muhammad bin Muhammad, seorang pencinta Nabi dan senang dengan para ulama, senantiasa hadir di majlis taklim. Ketika hadir di majlis taklim, dia selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku seperti ulama ini. Setiap dia hadir, ya Allah, jadikan anakku alim seperti ulama ini. Allah Subhanahu wa ta'ala panjatkan dua anaknya. Pada saat itu beliau meninggal, anaknya masih kecil, menjadi yatim. Belum sempat beliau mendidiknya, tapi anaknya menjadi yatim piatu pada saat itu. Hingga Imam Ghazali dengan saudaranya Imam Ahmad Al-Ghazali, beliau tinggal di panti asuhan. Dulu itu dinamakan madrasah, tapi kita kenal sekarang panti asuhan. Akhirnya beliau belajar menjadi ulama yang luar biasa hebat, berkat doa ayahnya yang senantiasa hadir di majelis-majelis taklim. Makanya kita beruntung pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan juga hadiah yang besar untuk kita. Di malam hari ini kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebab di malam hari ini, kelak di hari kiamat kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lanjutkan hadir majlis-majlis taklim, jangan hanya sekadar hadir maulid, karena seluruhnya hadir majlis taklim, majlis maulid, seluruhnya sumbernya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita cukup dengan di malam hari ini, kembangkan lagi cahaya kita dapatkan di malam hari ini dengan niat-niat yang baik. Karena satu niat yang baik, Allah akan bukakan 70 pintu kebaikan. Niat untuk kita hadir di majlis-majlis taklim, niat untuk kita hadir di majlis-majlis yang baik, agar kita meninggal dalam keadaan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mengumpulkan kita di tempat yang baik ini, dalam keadaan baik, dengan orang-orang yang baik, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang yang terbaik, Nabi Muhammad SAW, di tempat yang terbaik, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkat tangan kita, kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tulus dari hati kita, hadirkan hati kita. Mungkin dosa kita banyak, dosa kita mungkin tidak terhingga, ibadah kita sedikit,
tapi rahmat Allah sangat luas. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas meliputi segalanya, dan kita mempunyai wasilah sumber rahmatnya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Adam berwasilah kepada Nabi Muhammad, maka di malam hari ini kita minta berwasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad. Minta hadirkan hajat-hajat kita di hati kita masing-masing. Apapun yang kita minta, urusan dunia dan akhirat minta, dan berkat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak mengandalkan amal kita, tidak mengandalkan diri kita, tapi kita malam ini kita mengandalkan Nabi Muhammad SAW. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad, antak di hajatina ya Allah, hajatina ya Allah, wa anta ta'lam ma fi qulubina ya Allah, wa ta'lam hajatina ya Allah. Ikdi hajatina bisahala wal jamalah birahmatika ya arhamar rahimin. Ikdi hajatina bisahala wal jamalah ya Allah, bibarakati Sayyidina Muhammad, bibarakati nur Sayyidina Muhammad, bibarakati salawati Sayyidina Muhammad, bibarakati zurriyah Nabi Muhammad, bibarakati ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ya miyasir yasir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil, sahil alina kulla asir, bijahi basyirin nadir, bijahi basyirin nadir, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina fid din wa li azwajina wa li auladina wa li banatina dzurriyyatina. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad, ikdi hajatina ya Allah wa hajati masyayikhina ya Rabb. Allahumma tawil umurana ya Allah fi ta'atika wa ta'ati rasulik. Allahumma arham tadarru'ana wa amin khafana, taqabbal a'malana wa aslih hawalana, ja'al bi ta'atika shughalana wa ilal khairi ma'alana, wa haqiq jarita amalana, wa khtim bi sa'adati ajalana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.